Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rudi dengan NIM 236220101 dari Institut Bisnis dan Teknologi Pelita Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan dan pengerjaan latihan kita terkait event study analisis abnormal return. Nah, sebelumnya kita sudah mengerjakan event date 2 April 2020. Nah, kali ini kita akan melanjutkan ke event date 14 April dan 5 Oktober. Sebelum kita lanjut ke dalam event date 14 April dan 5 Oktober, kita akan melakukan perbaikan terhadap data dan rumus yang kita gunakan di event date 2 April. Nah, sekarang kita ke tanggal 2 April. Pada sheet ini, rumus yang salah adalah rumus di bagian abnormal return, di mana untuk rumus sama dengan return B252 ini harusnya adalah C252, bukan B252. Jadi akan kita perbaiki dengan cara kita blok, hapus rumusnya, kita ke ke sheet return, dan kita pilih C252, enter. Kemudian kita tarik ke bawah 3 baris saja, dan kita tarik ke samping. Lakukan hal yang sama di baris keempat. Kita ganti ini, kita hapus ke sheet return, dan di sini C256. Tarik ke bawah dan ke samping. Nah, berikutnya kita akan melakukan uji tes, uji T. Kita ambil tabel ini, kita pindahkan ke sini, dan kita ke bagian data analis, kita pilih yang t-test paired to sample volumes. Kita klik OK. Untuk data range variable 1 range kita isi dengan yang sesudah. Kemudian yang variable 2 range kita isi dengan yang sebelum. Untuk labels kita checklist karena sebelumnya kita membloknya dari judul ke baris keempat. Kemudian untuk alfanya 0,05 tetap. Untuk output range-nya kita isi di samping sini. Terus kemudian kita klik OK. Nah, kita rapikan dulu datanya. Nah, untuk mengeceknya apakah sudah benar atau enggak dengan data hitungan kita lihat dari t-table dan p-value. Apakah sudah sama dengan yang di sini? Yang kita lihat adalah one tail, karena rumus yang kita pakai di sini juga one tail. Satu. Jika kita ingin melihat yang two tail, kita ubah rumus yang ini dari 0,05 menjadi 0,025. Ini untuk two tail, dan yang bawah juga. Ini jadi dari satu jadi dua. Nah, kita cek lagi. Apakah sama? Nih, sesuai ya. 0,0867 dan 4,3027. Itu untuk one tail dan two tail dengan hasil signifikan. Kemudian kita juga akan menambahkan tabel standarized TVI di bawah sini. Kita copy tabel ini sampai ke ujungnya. Kemudian kita copy, pindahkan ke bawah sini. Kita ganti judulnya jadi standarized TVA. Dan juga kita akan mengganti rumus perhitungannya dari sama dengan C36 bagi return C di 383 menjadi sama dengan C36 dibagi kita ke sheet TVA kolom 381 standar deviasi. Terus kita blok. Kita tambahkan angka dolar di sini. Bentar. Agar waktu kita menarik datanya ke bawah dan ke samping, data standar deviasinya tetap di sana dan tidak berubah. Tidak kabur dari range yang kita mau. Kemudian kita tarik ke samping juga, ke bawah dan ke samping, sampai sini. Kemudian kita ganti judulnya jadi TS TVA, SS TVA, dan juga AS TVA. Dengan hasil yang bisa kita lihat adalah signifikan semua. Kemudian untuk yang hasil uji T di sini juga akan kita cek 29, 20, dan 0,2198 sesuai dengan one tail-nya.
Dan untuk detailnya tinggal diubah aja kalau mau akan sesuai dengan data yang sini. Mari kita coba. Ini jadi 0,025 dan ini 2. Nah, angkanya sama juga ya untuk detail. Berikutnya, kita akan melanjutkan ke tanggal 14 April. Dengan cara kita blok semua ini, kita copy, pencet di sini ya, blok, copy, kita ke sheet 14 April dan paste semuanya. Nah, berikutnya di data tanggal 14 April ini akan kita ubah adalah expected return yang pertama. Kita ubah tanggalnya dulu. Kita ke bagian return tanggal 14 April. Nih, kita ambil 3 hari sebelum dan 3 hari sesudahnya. 3 hari sebelum dan 3 hari sesudah. Kita copy, kita paste di sini. Kemudian untuk IHSG-nya juga sama. Kita klik sama dengan ke bagian return di sini. Kita di return B259. Klik, enter. Kita tarik 3 baris ke bawah. Dan yang ini kita juga sama dengan ke return B263. Sama dengan enter, tarik bawah 3. Nah, untuk data di sampingnya sudah sama semua. Tidak ada yang perlu diubah. Dan berikutnya kita akan ke bagian abnormal return. Untuk rumusnya sebelumnya kita memakai C252. Nah, di sini kita akan mengubahnya juga menjadi sama dengan ke set return di sini C259 dan C259 kurang 14 April kolom ini. Bentar. Kemudian kita tarik ke bawah dan juga ke samping. Ingat ya, kita harus menariknya cuma 3 baris ke bawah karena dia terpisah di- oleh satu tanggal 14 di tengah. Yang ini juga kita ganti ya tanggalnya ya. Jadi ini berikutnya juga. Nah, selesai. Yang ini kita lanjut lagi sama dengan return C263 kurang yang ini. Enter. Nah, sudah ya rumusnya ya. Berikutnya akan kita lakukan uji tes lagi. Kita klik data analisis. Oke, kita ubah datanya. Datanya udah sesuai ya, nggak perlu diubah sebenarnya. Nah, untuk output range-nya juga di sini, di kolom ini. Kemudian kita klik OK, dan OK juga. Nah, kita rapikan lagi datanya. Kemudian kita cek hasil dari hitungannya untuk one tail-nya. Ini sesuai ya datanya. Kalau untuk two tail boleh diubah lagi seperti yang sebelumnya dijelaskan. Berikutnya untuk standarized return nggak perlu ada yang diubah sesuai dengan data yang sudah ada sampai ujung. Dan kemudian untuk TVA akan kita ubah. Kita sama dengan ke TVA, kita cari tanggal 14 April, 3 hari sebelum dan 3 hari sesudah. Ini ya, sama dengan TVA di sini, B258. Kita tarik 3 baris ke bawah dan kemudian ke samping. Selanjutnya yang ini juga sama dengan ke sheet TVA di sini. Tarik 3 baris kedua ke bawah, 2 baris ke bawah, tepatnya totalnya 3 baris. Kemudian akan kita cek juga untuk uji T-nya ke data analisis. Oke, datanya kita ubah ya. Jadi ke sini
Untuk ini di sebelum, untuk outputnya di bagian sini. Klik OK. Sebelum, kemudian untuk outputnya di sini. Klik OK. Oke. Nah, kita rapikan lagi angkanya, hasil dari hitungan tadi. Nah, kita cek kembali. Untuk one tailnya, sesuai ya dengan hasil yang muncul, dan juga hasil yang didapatkan adalah tidak signifikan. Berikutnya kita akan lanjut ke standar TVA. Tidak ada yang perlu diubah juga di sini, sudah sesuai yang dengan rumus sebelumnya, dengan hasil signifikan semua. Berikutnya kita akan lanjut ke tanggal 5 Oktober. Nah, kita lakukan dengan cara yang sama seperti tadi. Kita copy semuanya, klik di sini, copy semuanya, pindah ke sheet 5 Oktober, paste, dan kita ubah juga datanya. Kita ke kolom return ke 5 Oktober. Kita copy tanggalnya, kita paste di sini. Ubah semuanya ya, tanggalnya kita ubah. Oke. Berikutnya kita ganti juga angka IHSG-nya sama dengan B373. Ya, dan ini juga 3. Return B377. Kita tarik 2 baris ke bawah. Untuk data ke sampingnya sudah oke, nggak perlu ada yang diubah. Berikutnya kita ke abnormal return. Kita ganti rumusnya dari sama dengan ke set return C dikurang ini C6. Ini ya. Sama dengan return C373 dikurang 5 Oktober C6. Kita tarik 3 baris ke bawah, ke samping juga. Kemudian yang kolom ini juga sama dengan return C77 377 dikurang 5 Oktober kolom ini C9. Dan kita tarik ke bawah juga dan ke samping. Selanjutnya kita lakukan lagi uji T-nya, data analisis. Oke, kita ubah datanya. Ini yang ke sesudah di atas, yang ini ke sebelum, dan output range-nya kita ganti ke sini. B14, BE14. Klik OK. Nah, kita rapikan lagi hasil dari hitungan kita, dari hasil uji T-nya. Nah, untuk hasil one tail-nya juga sama ya. 29, 2,92 dan juga 0,2328 dengan hasil yang didapatkan ada tidak signifikan. Kemudian kita lanjut untuk standarized abnormal return tidak ada yang perlu diubah. Untuk TVA-nya akan kita ubah lagi dengan sama dengan ke sheet TVA. Kita scroll ke bawah di sini B372. Kita tarik ke bawah 2 baris dan ke samping. Selanjutnya yang ini juga sama dengan ke TVA B376. Kita tarik ke bawah dan ke samping juga. Selanjutnya akan kita lakukan uji T lagi. Data, data analisis. Oke, kita ubah datanya ke sebelum untuk data variabel 1 dan yang variabel 2 sebelum. Yang variabel 1 sesudah, yang variabel 2 sebelum. Kemudian output range-nya juga kita ubah. Kita klik di BE35. Kemudian oke. Nah, kita rapikan lagi data hasil generate-nya, hasil hitungan uji T tadi. Kita cocokkan lagi. Untuk one tail-nya tetap sama hasilnya 2,92
dan 0,4617. Untuk detailnya boleh dicek lagi dengan merubah rumusnya. Ini jadi 0,225 dan ini menjadi 2. Cek hasilnya, pasti sama juga. Nah, itu untuk detailnya. Berikutnya untuk standar TVA-nya nggak ada yang perlu kita ubah. Angkanya, rumusnya sudah sesuai dengan hasil signifikan semua. Hasil yang didapat dari TVA tadi adalah tidak signifikan ya. Nih, tidak signifikan. Nah, itu saja untuk pengerjaan dari study event abnormal return, analisis abnormal return. Terima kasih atas waktunya.